Melanjutkan video sebelumnya, Yan Er yang terbaring di atas air dengan wajah yang merah. Master, kamu menyakitiku. Yan Er, maaf. Percakapan mereka didengar oleh Xiao Qiao dan Xiao Chun. Karena terhalang oleh asap dari air panas, membuat mereka salah paham, dan terlihat jelas Xiao Chun yang begitu kesal. Aku tidak suka rasa sakit. Aku tahu, Xiao Chun hendak melabrak, namun ditahan oleh Xiao Qiao. Jenderal, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak pernah dengar pepatah? Lebih baik menghancurkan kuil daripada menghancurkan pasangan. Dengan kesal Xiao Chun menjawab perkataan Xiao Qiao. Ini berbeda, mereka melakukan itu sebelum menikah. Bagaimana dengan reputasi ratu nantinya? Au, kamu ngomong apa nona overprotective? Saat ini siapa yang sedang mencampuri urusan orang lain? Tenang saja, master itu lembut, seperti yang baru saja kita dengar. Tolong jangan berisik. Xiao Chun kini mulai tenang, dan sambil mengawasi kolam sebelahnya. Ngomong-ngomong, terima kasih sudah mengajakku berendam di sini Jenderal. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa melihat pemandangan ini kan? Bagaimana menurutmu? Namun di sana Xiao Chun nampak murung. Xiao Qiao bergumam di dalam hatinya. Orang yang menginginkannya adalah yang mulia. Benar, ratu adalah orang yang penting bagi Jenderal. Jenderal pasti tidak nyaman melihat hal seperti ini. Xiao Qiao tersenyum tipis, lalu ia berkata, tapi kamu benar Jenderal, jika itu orang lain mungkin tidak apa-apa, tapi ini ratu. Ratu dikenal di seluruh dunia. Kita tidak mungkin membiarkannya ketahuan melakukan hal ini. Jenderal geser sedikit, ayo kita cari kesempatan, untuk muncul dan mengejutkan mereka. Mana posisi Yan Er lagi hot-hotnya pula. Sekarang giliran Xiao Chun, yang menghentikan tindakan Xiao Qiao. Tidak, kau tidak boleh. Bukannya kau bilang padaku untuk tidak berisik. Kenapa sekarang malah kamu yang berisik? Tunggu, di mana letak cintanya? Bagaimana bisa mereka melakukannya, dan di pemandian pula? Bagaimana jika itu tidak bersih dan mereka terinfeksi? Xiao Chun en mapak lesu, mendengar perkataan yang tidak logis Xiao Qiao. Hah, apa ini bagian yang penting? Tak ada yang lebih penting daripada ini. Kamu mungkin tidak tahu ini Jenderal, tapi aku dulu bukan hanya seorang peramal, aku juga dokter. Selama bertahun-tahun, ada beberapa wanita yang jatuh sakit karena kecerobohan mereka. Usia mereka berkisar antara 28 sampai 30 tahun. Selain itu, Master punya tubuh yang suci, yang dikenal memiliki kekuatan sekuat batu. Jika tidak berhati-hati, ratu akan terluka. Dan kalau mereka punya fetis tertentu, perkataan Xiao Qiao, membuat Xiao Chun membayangkan kejadian Yan Er dan Ye Shen. Jangan memikirkan hal-hal seperti itu. Karena itu, sebagai sesama wanita, kita paham bagaimana sulitnya menjadi seorang wanita. Kita tidak hanya harus melindungi reputasi ratu, tapi yang lebih penting, kesehatannya. Kita harus mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi. Xiao Chun pun terbujuk dengan perkataan Xiao Qiao. Kau benar, lalu bagaimana? Ah, Master di sana. Mereka berdua saling bertukar pandangan, dan memikirkan hal yang sama. Lalu Xiao Qiao dan Xiao Chun langsung menerobos. Tolong pelan-pelan, lepaskan ratu. Namun di sana sudah tidak ada siapa-siapa, Xiao Qiao dan Xiao Chun pun kebingungan. Di mana mereka? Terlihat Yan Er yang tampak transparan, dan tidak terlihat oleh Xiao Qiao dan Xiao Chun. Hampir saja, aku tidak berpikir untuk memasang penghalang saat mandi. Untungnya, aku mengaktifkan mantra tembus pandangku tepat waktu. Sekarang kita bisa melanjutkan dengan tenang. Iya kan, Master? Namun setelah dilihat, lagi-lagi Ye Shen membuat tubuh palsu, dan kabur dari Yan Er. Sambil merapikan celana, Ye Shen bergumam di dalam hatinya. Tadi hampir saja. Singkat cerita, Ye Shen pun sampai di Sekte Wuji kota luar. Terlihat suasana di sana sangat ramai aktivitas orang-orang. Jangan berlari terlalu cepat. Haha, ayo tangkap aku kakak. Wah manisan buah. Aku penasaran, apa Master akan membelikanku seikat manisan buah? Kamu bahkan kesulitan membentuk tubuhmu, bagaimana kamu bisa memakan manisan buah? Oh, Master memang sangat menyayangiku. Bahkan jika aku lelah secara fisik dan mental, Master tidak akan pernah melupakan buku surgawi, dan membuat orang tidak bisa melihatku. Itulah satu-satunya alasan Luo-Luo bisa keluar dan berkeliaran. Aku peduli padamu, tapi apa kamu tidak bersimpati pada Master sama sekali? Di pemandian, jika kamu tidak mendorongku, jika tidak kudorong, siapa yang tahu kapan Master akan menyentuh senior sister? Anak-anak tidak boleh ikut campur urusan orang dewasa. Apa? Master mengasingkan diri selama ratusan tahun. Senior sister dan Luo-Luo sudah bukan anak-anak lagi. Master dan senior sister jelas-jelas sedang jatuh cinta, kenapa kalian tidak mau mengakuinya? Dan malah sembunyi di sini. Aku benar-benar tidak mengerti. Senior sister tidak akan memakanmu.
Hanya butuh kata, cinta, dan Master. Ah! Tiba-tiba Ye Sen menghentikan langkahnya, sedangkan Luo Luo terus ngoceh. Master, dengerin aku apa tidak sih? Lalu mata Luo Luo terbuka lebar, ia nampak terkejut. Terlihat ada dua perempuan yang terluka, di tengah-tengah kerumunan. Perempuan tersebut yang pernah ditolong oleh Ye Sen, saat di chapter pertama. Senior, ku mohon tolong bantu senior sisterku. Ye Sen pun nampak terkejut melihat mereka berdua. Kalian, diperkenalkan lagi, yang rambut pink adalah tim bunga Bai Xiaohe. Dan yang rambut hijau dan panjang adalah tim bunga Bai Qinger. Mereka nampak lusuh dan tubuhnya penuh luka. Singkat cerita, Ye Sen membawa mereka ke sebuah rumah. Dan Ye Sen sudah memeriksa kondisi Qinger. Senior sistermu kehabisan inner dan kekuatan tubuhnya sangat lemah. Aku sudah mengobatinya, jadi tidak perlu khawatir. Terima kasih banyak. Jika tidak ada kamu, aku takut senior sister akan kenapa-napa. Terlihat di bagian tubuh Xiaohe ada bercak kutukan, yang membuat tatapan Ye Sen terfokus kepada tanda itu. Ye Sen menatap tajam dan berkata, tadi saat di jalan, aku merasakan aura segel aneh dari kalian berdua. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Seperti yang diharapkan dari senior, kalau begitu aku akan memberitahu yang sebenarnya. Lalu Xiaohe pun menunjukkan bercak kutukan tersebut kepada Ye Sen. Senior, lihatlah. Tiba-tiba tatapan Ye Sen semakin tajam, dan nampak terkejut. Segel ini, Ye Sen pun mengingat sesuatu tentang tanda itu. Bukannya itu segel suci dari Sekte Blood River, yang dulu telah kuhancurkan sendiri, 100 tahun yang lalu. Apa kalian secara sukarela menerima segel Blood River? Tentu saja tidak. Aku dan kakakku berasal dari tim bunga, dan kami telah bersumpah pada leluhur kami, bahwa kami tidak akan pernah mengkhianati mereka, atau meninggalkan sekte. Lanjut Ye Sen menebaknya. Lalu, apa itu dendam pribadi? Tidak mungkin, ini adalah pertama kalinya aku dan kakakku turun gunung. Luo Luo pun muncul dan berkata, itu aneh, aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, dan kita cuma berkeliaran di dalam sekte Wuji. Master, bagaimana jika kedua gadis itu mata-mata? Jika mereka berdua memang benar-benar mata-mata, mengapa mereka kembali ke sekte Wuji? Lanjut Ye Sen berkata kepada Xiaohe. Ketika anggota tim bunga berpergian keluar sekte, mereka harus mendapatkan perintah tulisan tangan Master. Apa kalian terlibat dengan sekte Blood River selama prosesnya? Bagaimana mungkin? Master meminta kami untuk... Tiba-tiba Xiaohe nampak terkejut sesaat, lalu melanjutkan perkataannya. Kami datang kemari atas perintah Master, untuk mencari tanaman obat di bagian tengah benua. Selama perjalanan, kami melewati sekte Wuji, syukurlah kamu menyelamatkan kami tepat pada waktunya. Flashback saat Ye Sen menyelamatkan mereka, meski itu tanpa Ye Sen sengaja. Kalian baik-baik saja. Setelah itu, aku dan kakakku pergi ke timur, tapi malah bertemu dengan sekte Blood River. Dia sedang berceramah di sebuah desa. Tidak, itu lebih seperti penyiksaan daripada ceramah. Mereka menyiksa orang-orang untuk pindah agama, dan mencap mereka dengan pola-pola yang buruk. Tidak terkecuali seorang anak kecil berusia 7 tahun. Ketika kakakku dan aku ingin bersembunyi, lalu menunggu saat yang tepat untuk menyelamatkan para penduduk desa, kami malah tertangkap. Kakak, tetap di sini, Xiao Tao. Dalam keadaan genting itu kakak menggunakan kekuatannya untuk melindungiku, dan setelah bertarung, kami berhasil melepaskan diri dari mereka. Tapi ketika kami sampai di area kosong, aku mendapati bahwa kakakku telah ditandai oleh sekte Blood River. Malam itu bulan purnama, dan kakakku merasa sangat kesakitan hingga hampir bunuh diri. Jalan untuk kembali ke sekte sangat panjang, tingkat kultivasiku terlalu rendah, dan aku takut orang-orang dari sekte Blood River akan mengganggu kami lagi. Aku membawa kakakku kembali ke sekte Wuji, dengan harapan ratu dapat menghentikan orang-orang itu. Jika aku cukup beruntung untuk bertemu denganmu lagi, aku mungkin punya kesempatan untuk diselamatkan lagi. Tidak perlu malu, saat berpergian, akan ada saat-saat ketika kamu membutuhkan bantuan. Tapi menurut apa yang baru saja kamu katakan, satu-satunya orang yang telah ditandai adalah kakakmu. Tapi bagaimana bisa kamu juga? Tanda di tubuhku tiba-tiba muncul tadi malam, mungkin mereka tidak pernah ingin mengampuni kami berdua. Ye Sen pun menyipitkan pandangannya, sambil berkata pelan. Ini sedikit merepotkan. Singkat cerita, Ye Sen pun pergi dari hadapan Xiaohe. Sambil terbang ia berbicara dengan Luo Luo. Tapi selama perang antar sekte, kuingat aku sudah membunuhnya. Luo Luo pun ikut berkata, terus kenapa? Aku juga sudah terbunuh tapi masih hidup di buku surgawi ini kan? Siapa tahu dia juga punya teknik yang mirip seperti ini. Tapi Master, apa tidak apa-apa kamu langsung pergi begitu saja?
Menjadi seorang kultivator, bukan berarti kamu bisa melakukan apapun semaumu. Kita baru saja mendengar kalau Sekte Blood River menyerang warga sipil. Apa menurutmu aku harus diam dan menonton saja? Bukan itu. Lalu apa? Tentang Senior Sister, sekarang giliran Luo yang menggeprek kepala Ye Sen. Master, ini adalah wilayah Sekte Wuji, jika apa yang dikatakan gadis itu benar, apa kamu pikir Senior Sister tidak akan mengetahuinya? Ye Sen pun berpikir sejenak. Itu benar, jika gadis itu menemukan jejak Blood River, apalagi Yaner, yang merupakan seorang ratu. Dia selalu membenci kejahatan, dan pasti dia tidak akan membiarkannya, kecuali. Lalu Luo berkata, sudah kubilangkan, kalau kami bukan anak kecil lagi. Dia pasti punya alasan melakukan ini. Master tidak perlu memberitahukan apa yang harus dilakukan, yang lebih penting, berdiskusilah dengan Senior Sister. Senior Sister pasti sudah menunggu Master untuk kembali. Setelah mendengar saran dari Luo, Ye Sen pun memutuskan untuk menemui Yaner. Iya, aku harus kembali, tapi bagaimana aku harus menghadapi Yaner? Singkat cerita, Ye Sen sudah ada di depan pintu kamar Yaner. Dia pun mengetuk pintu itu sambil memanggil nama Yaner. Tiba-tiba pintu kamar terbuka sangat lebar, dan asap mengepul dari dalam ruangan. Ye Sen kebingungan, entah apa yang sedang dilakukan Yaner. Terlihat Yaner mengenakan celemek dan ia berkata, Master sudah kembali. Setelah mandi aku lapar, jadi aku memasak beberapa makanan. Aku membuatkan telur goreng favoritmu. Ye Sen bergumam di dalam hatinya. Ada keributan besar barusan, aku takut menghadapi Yaner, tapi dia malah khawatir aku lapar atau tidak. Oh iya, saat Yaner bertemu dengan si penggoda sebelumnya, ia hanya bertukar kesadaran spiritual dengan jenderal, dan tidak pernah meninggalkan kota untuk mengawasiku. Mungkinkah ada sesuatu yang menahannya di sekte, sehingga ia tidak bisa pergi? Atau mungkin Yaner sudah menemukan jejak Blood River? Lalu Ye Sen hendak menyampaikan sesuatu, namun tiba-tiba Yaner menutup mulut Ye Sen dengan telunjuknya. Apa yang ingin Master katakan? Yaner sudah tahu. Yaner menceritakan masa lalunya, setelah Ye Sen pergi mengasingkan diri. Yaner yang duduk seorang diri sambil berkata, Master Anda bilang akan pergi, dan ternyata benar yang terjadi. Yaner menangis ditinggalkan oleh Ye Sen. Kenapa? Sekarang sisa-sisa kejahatan sudah hilang, hanya akan ada hari yang tenang di masa depan. Kenapa Master tidak membawaku juga? Master membiarkan Yaner di luar seorang diri. Ketika Master pergi mengasingkan diri, aku pergi ke tempat yang Master bersihkan setiap hari. Aku berharap Anda berubah pikiran, dan bersatu kembali dengan kami. Tapi sekarang sudah 1 bulan Anda menyendiri. Leluhur Blood River tiba-tiba muncul di hadapanku. Tidak hanya dia tidak mati, dia juga mencapku dengan segelnya, membuatku menjadi makanan terlarang bagi mereka. Saat itu saya sudah menjadi kultivator, seharusnya saya tidak bisa kalah. Tapi saya ditekan sampai tidak bisa bergerak. Lalu saya melihat dia memegang tengkorak merah, dan juga segel Blood River di tangannya. Tengkorak itu juga memancarkan aura menakutkan. Saya yakin tengkorak itu sangat aneh, jadi saya menunggu kesempatan, untuk menghancurkan segel itu dengan sihirku. Siapa sangka, Blood River menggunakan janin spiritualnya, untuk mempertahankan tengkorak dan melarikan diri. Setelah itu, dia menghilang dari muka bumi tanpa berita. Setelah mendengarkan cerita Yaner, Ye Sen berpikir sejenak. Tengkorak merah, lanjut ia bergumam di dalam hatinya. Menurut Yaner, tengkorak ini adalah rahasia Blood River. Menyelamatkan nyawanya sendiri, mungkinkah itu objek suci pemujaan? Tidak, itu mustahil. Tidak mungkin aku tidak mengetahui informasi penting ini. Lanjut Yaner berkata, saya juga merasa aneh, tapi leluhur Blood River sedang bersembunyi. Jauh pada saat itu kebangkitan sekte adalah prioritas utama. Jadi saya menyampingkan itu, dan mengirim mata-mata untuk menginvestigasi di sana. Walau begitu, kekacauan muncul dalam sekte Wuji. Yaner sontak terkejut, bagaimana Master tahu? Mudah saja, di mata dia, kamu adalah murid yang paling disayang, dan kamu seharusnya dibunuh secepat mungkin, tapi dia tidak melakukannya. Malah dia mencapmu dengan segelnya. Lanjut Ye Sen menjelaskan, segel itu digunakan untuk mengisi energi dan mengkultivasi dirinya sendiri. Pasti dia merahasiakan sesuatu, dan karena itu, semakin kacau situasinya maka akan semakin bagus baginya. Berdasarkan kepribadian yang jahat, dia seharusnya mengerahkan pasukan ke sekte Wuji untuk merekrut anggota baru, dan membuatmu kewalahan. Tapi walau begitu, tetap itu belum cukup. Selama 10 tahun ini, mata-mata saya mengatakan, leluhur Blood River muncul di utara, dan merekrut anggota baru. Bahkan beberapa jenderal terbaik saya, terbunuh di dalam roh. Itu menunjukkan bahwa kekuatannya semakin meningkat, dan dia akan menembus ranah Life and Death Realm.
Dan di antara itu semua, ada berita mengenai kematian orang tidak bersalah di Sekte Wuji. Saya sangat yakin, tanda itu sama seperti yang ada di tengkorak merah. Segel Blood River. Yaner sangat marah, sampai ia berkata-kata yang sangat kasar. Lalu Yaner terlihat murung, dia merasa akan ketidakmampuannya, dan mengkhawatirkan nasib sektenya nanti. Namun tiba-tiba Ye Sen menggenggam tangannya dengan lembut. Lalu Ye Sen menatap dengan serius, dan menenangkan Yaner. Sikap perhatian dari Ye Sen, membuat Yaner merasa tersentuh, dan ia berkata pelan, "Master." Lalu Ye Sen mengusap tetesan air mata Yaner, dan berkata, "Aku mengerti penderitaanmu, leluhur Blood River itu kejam, jahat dan mematikan. Tapi, dia enggan untuk bertarung secara langsung. Jika dia ingin bersembunyi, tidak ada yang bisa menemukannya. Jika kita melancarkan serangan sekarang, dan membunuh pengikut di sekte itu hanya akan membuat situasi semakin kacau. Dan kita akan semakin sulit mencari penjahat di antara mereka." Dia mengatakan hal itu, hanya untuk memancingmu dan hati banyak orang. Setelah kamu kewalahan, dia akan mengalahkanmu dengan sekali serangan. Kalau kamu fokus dengan apa yang ada di depan, dia pasti mengincar banyak anggota baru. Rencananya sangat licik. Jika kita tidak sabar, kita akan jatuh dalam perangkapnya. Yaner, adanya kamu itu adalah hal penting. Jangan khawatir, aku pastikan untuk memenggal dia, dan pakai cairan merahnya sebagai pengorbanan. Tapi kita harus menangkapnya dan pengikutnya. Yaner pun mulai tersenyum kembali, lalu dia berkata, "Saya tidak memberitahu Master karena saya takut, Master akan langsung menghajarnya." Mereka itu seperti belalang, mereka bersembunyi di antara banyak orang dan memperuncing konflik. Membunuh satu kelompok demi melumpuhkan kelompok lainnya. Tapi sekarang saya tahu, kita punya rencana yang sama. Saya merasa aman. Memangnya Master terlihat segitu gegabahnya di matamu? Mana mungkin. Kalau saja aku tidak bertemu dengan Flower Sister, siapa tahu berapa lama aku butuh untuk bicarakan hal ini. Kalau ada sesuatu, kamu seharusnya bicara denganku. Mendengar Ye Sen menyebut Flower Sister, tiba-tiba raut wajah Yaner menjadi suram, lalu ia berkata dengan nada yang berat dan sedikit menekan. "Flower Sister." Terlihat Yaner sangat marah terbakar cemburu. "Master, Anda menemukan segel Blood River di tubuh warga Khan. Mereka yang dari grup Flower Khan. Perempuan berbaju putih yang membantu sekte kita." Ye Sen keringat dingin dengan situasi ini. Bukan Ruxinya langsung. Itu anak buahnya yang lagi keluar. Yaner semakin marah mendengar perkataan Ye Sen. Ruxi, Master bahkan mengingat nama panjangnya. Pasti Master punya hubungan. Ye Sen sangat panik, menghadapi Yaner dalam mode terbakar api cemburu. "Kamu salah. Itu cuma duel antara aku dengan dia dulu. Swear, Master belum pernah melihat dia, setelah dia keluar dari pengasingannya." Setelah diberi penjelasan, Yaner pun sedikit tenang meski masih cemberut. Lanjut Yaner menatap Ye Sen dan memastikan perkataannya. Apa itu benar? Dengan sangat tegas dan percaya diri, Ye Sen bersumpah kepada Yaner. "Cuma ada kebenaran. Oke, kita seimbang sekarang. Mulai sekarang Yaner akan menyembunyikan sesuatu dari Master, dan Master juga sebaliknya begitu." "Iya, aku patuh deh. Padahal aku tadinya mau memuji dia, karena sudah dewasa dan pintar. Tapi aku tidak menyangka sifat kekanakannya masih ada." Lanjut Ye Sen berkata, "Jadi, apa yang kamu mau lakukan sekarang? Kamu bisa beritahu Master." Yaner pun tersenyum tipis, lalu ia berkata, "Mereka mau kekacauan kan? Kalau begitu, aku akan berikan apa yang mereka mau." Seperti pepatah mengatakan, semakin tinggi ombak, semakin tinggi juga ikan akan loncat. Jadi, lalu Yaner pun berbisik dan entah apa yang ia katakan kepada Ye Sen. Pindah ke lain sisi, di sebuah gua diperlihatkan seseorang yang memakai jubah hitam, dan bawahannya berlutut sambil berkata, "Leluhur yang hebat, Anda seperti dewa." Wanita sekte Wuji itu, bahkan tidak berani datang kemari. Dia pasti tidak tahu, bahwa aku sudah tidak lagi di utara. Tapi dia di dalam sekte. Tidak lama kemudian, datang lagi seseorang mendarat di hadapan mereka berdua. "Kau membuatku pergi ke sekte Wuji, aku akan kembali sebagai sekutu. Karena kita keluarga, kenapa kita pakai kekerasan?" Lalu seseorang yang baru datang dan membawa pedang itu berkata, "Pengganggu."